Alhamdulillah sekarang sudah sampai ke rekaman podcast review buku Muda Berdaya Karya Raya dari Fat Padipi versi part 2. Part 2. Nah, kenapa sih bagi part 2 gitu? Karena sebenarnya waktunya yang part 1 udah kelamaan. Terus pengen pisah, terus karena pisahnya itu sekalian topiknya beda, ya udah sih pisah aja sekarang. Salah apa sih mau ngomong apa sih, pengen bilang terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast si dalam berproses untuk bercerita, menuangkan apa yang si baca, si diskusikan dengan orang, opini si gitu, walaupun banyak ngejelasnya. Intinya berterima kasih, dan terutama yang udah mendengarkan yang versi part Padipi. Ini part keduanya, walaupun gak nyambung topiknya, masih satu buku yang sama ya. Kalau misalnya mengulas lagi, Fat Padipi itu memang keren banget. Beliau penulis dan udah menulis itu di atas 20 buku, bahkan mungkin sekarang udah 30 kali ya. Terus pengusaha juga, dan juga dia produktif dalam hal lain juga, cuma sih gak hafal apa. Dan tanggal lahirnya sama seperti saya ya. Ya udah lanjut aja. Di part 2 kali ini mungkin sih gak akan cerita tentang isi reviewnya kayak gimana, tapi sih lebih membacakan isi dari bagian yang ada di buku pakai logat sih gitu ya. Sengaja pakai backsound guys, karena di rumah tante malu. Lanjut. Kini bertahun kemudian, oh ya ini materinya tentang keluarga ya, ulang. Kini bertahun kemudian, saya melihat banyak problem sosial, problem berbangsa dan bernegara kita sebenarnya bermula dari abainya kita menyelesaikan problem-problem dalam unit terkecil kehidupan sosial kita, keluarga. Lihat saja, banyak masalah besar yang kita, jika runut, titik pangkalnya ada di dalam keluarga kan? Usai kejadian itu, saya berjalan gontai menuju kos. Bayangkan bapak tadi, juga anak gadisnya, yang saya reka dalam kepala, menghantui pikiran saya. Berapa banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat kita. Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan lainnya sebenarnya bermula dari masalah sepele di dalam keluarga. Misalnya gagalnya relasi dan komunikasi di tengah anggota-anggotanya. Pertama, cinta, kasih sayang, dan rasa hormat. Kedua, ihwal berbagi peran. Ketiga, keluarga mengajari kita tentang kemungkinan baru. Keempat, dialog. Kelima, keluarga mengajari kita memilah hal yang publik dan hal yang privat. Kemudian adalah, tapi istri saya selalu meyakinkan bahwa tak penting penghasilan siapa yang lebih besar. Yang penting kita punya visi yang sama untuk kebahagiaan bersama. Sejak saat itu saya tak keberatan kalau harus terjaga lebih dulu, membangunkannya, menyiapkan keperluannya, mengantarnya, membantu pekerjaan rumah, dan seterusnya. Saya masih bisa mengerjakan hal yang berguna dan membahagiakan untuk keluarga yang kami bangun. Mudah-mudahan itu bisa mengompensasi rasa tidak mampu saya. Nama itunya Rizwan. Nama istrinya Rizwan terus mendorong dan mendoakan dalam semua yang saya kerjakan. Sampai pada satu titik ia merasa harus berhenti bekerja demi anak-anak. Di titik itu pula karir saya terus membaik, yang saya juga berimplikasi pada kemampuan finansial kami yang terus membaik pula. Jika kini saya bisa menyediakan semuanya untuk keluarga, saya selalu merasa bahwa semua itu bukan prestasi saya sendiri. Mungkin saya termotivasi oleh istri saya, dan semua ini tentu berkat dorongan dan doa-doanya juga. 6 tahun setelah menikah, tahun 2016 lalu, kami membeli rumah kedua. Sekarang boleh dibilang semuanya dari saya. Setelah melakukan transaksi, Rizwan tersenyum, menerima semua dokumen yang saya buat atas namanya. Kemudian ia berkata sambil berbisik kepada saya, "Aku bisa mengerjakan sisanya.
merawat rumah ini dan membuatnya jadi lebih bernyawa. Katanya, menurut saya tidak ada kompetisi dalam hubungan suami istri, sebab kita berada di tim yang sama, tidak sedang berlomba. Namanya bener Rizka. Baru ngeh di akhir. Ya, bukan Rizwan ya, Rizka. I'm sorry Bapak Fatwa Dipi, berarti benar. Ya udah, intinya gitu. Enak nggak ya? Bentar, saya dengerin lagi rekamannya. Kalau enak langsung. Intinya makasih sudah mendengarkan. Tunggu podcast saya berikutnya. Semoga lebih berkualitas dan lebih produktif. Salam kece dan keep sharing benefit contents. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.